Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa jama'i ashabihil mujahidina ila yaumiddin minal a'idin wal faizin kullun amin wa antum bi khairin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Singgahan, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Tata Administrasi SMA Negeri 1 Singgahan, yang terhormat pengurus OSIS periode 2022-2023 yang kami banggakan, serta anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan yang berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh dan liburan menjelang dan akhir hari raya sekitar 2 minggu. Kedua kalinya salawat salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan keharibaan beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kelak nanti. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, pagi ini upacara yang kita laksanakan sebagai mengawali kita masuk setelah Lebaran. Kalau saya cermati ada 3 tema. Tema yang pertama adalah halal bihalal. Tema yang kedua adalah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan tema yang ketiga adalah perpisahan. Ini yang saya cermati. Kenapa tadi malam saya di WA Pak Usdika disuruh untuk menjadi inspektur upacara. Kita awali dulu dari tema yang pertama. Halal bihalal adalah tradisi bagi umat Islam setelah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, diakhiri dengan acara Hari Raya Idul Fitri dilanjut dengan halal bihalal. Secara etimologi, halal bihalal itu adalah menghalalkan semua kesalahan yang dimiliki oleh sesama manusia maupun kesalahan atau dosa yang dimiliki oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tradisi ini yang paling terheboh itu ada di Indonesia. Di luar Indonesia ada, tapi tidak seheboh yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Saya baca sejarahnya halal bihalal. Pencetus pertama kali adanya halal bihalal itu adalah Mbah Wahab Hasbullah dari Jombang. Awalnya setelah Indonesia merdeka itu untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang berbagai macam latar belakang sangat sulit. Sudah merdeka tapi masih belum bersatu gitu. Akhirnya Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno,
datang ke PBNU karena Mbah Wahab Hasbullah itu adalah salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Konsultasi bagaimana untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya ini kok masih sulit. Akhirnya usulan halal bihalal itu diajukan oleh Mbah Wahab Hasbullah ke Presiden Soekarno dan disetujui. Demi untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam ini, maka diadakan setelah Idul Fitri itu ada acara halal bihalal untuk mempersatukan yang berbeda faham, untuk mempersatukan yang berbeda keyakinan, untuk mempersatukan yang berbeda adat istiadat. Di dalam halal bihalal itu akan sedikit mereda dan masing-masing saling memaafkan. Demikian pula bagi kita sebagai warga SMA Negeri 1 Singgahan, setelah kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu kepada fitrah. Fitrah adalah kesucian. Kembali menjadi manusia yang suci setelah kita hapus dosa-dosa itu di dalam menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Masih disambung dengan silaturahim, dengan acara halal bihalal. Yang silaturahim mungkin tidak bisa semuanya terjangkau. Alhamdulillah kemarin hari ke-4 atau ke-5 itu ada beberapa perwakilan dari OSIS, ada yang alumni, ada yang kelas 12, banyak yang silaturahim ke Bapak Ibu Guru. Demikian pula untuk Bapak Ibu Guru juga sudah ada yang halal bihalal dengan jalan silaturahim mendatangi ke rumah bapak-bapak kepala sekolah bersama mantan-mantan kepala sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin. Untuk itu acara halal bihalal ini nanti akan dilanjut dengan musafahah bersama Bapak Ibu Guru atau salaman dengan Bapak Ibu Guru dan siswa semuanya dalam rangka menghilangkan dosa di antara kita sehingga kita kembali lagi ke Idul Fitri yang sesungguhnya. Tema yang kedua adalah Hari Pendidikan Nasional. Patutlah kiranya kita bersyukur kepada sebuah perjuangan seorang Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan pada saat Indonesia sebelum merdeka sampai Indonesia merdeka. Bahkan kali ini dan tahun ini kurikulum pun kita memacu dan menuju kepada kurikulum merdeka. Untuk itu tema yang saya baca di sana dalam rangka hari ulang tahun pendidikan tahun ini, Menteri Pendidikan Nasional mengambil tema bergerak bersama untuk menuju kurikulum merdeka. Kenapa? Kita tahu bahwa manusia lahir itu sama sekali tidak memiliki ilmu pengetahuan. Pada dasarnya wajib belajar itu konsepnya Islam, konsepnya orang-orang pendahulu kita, konsepnya para tokoh-tokoh pendidikan. Intinya adalah untuk memanusiakan manusia. Karena di saat manusia itu yang tidak mau belajar, yang tidak mau berpendidikan, sama halnya mereka menghindari dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Konsep yang diberikan oleh Islam melalui sabda Rasulullah SAW tentang pendidikan, alimu audakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum, muttafaq alaih. Ajarilah putra putri kalian semua, karena mereka akan dijadikan generasi penerus pada satu zaman
yang zamannya berbeda dengan zaman kalian. Artinya demikian, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita wajib belajar? Karena kita akan hidup di zaman yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu guru yang seusia saya, dulu waktu masih belajar komputer itu sama sekali tidak mengenal. Kalau mau mengetik menggunakan mesin ketik manual. Kalian yang sekarang sudah mengenal komputer, pada saat hilangnya mesin ketik manual sudah tidak tahu sama sekali. Mungkin kalau ada alatnya kamu juga, ini barang apa kok aneh gitu. Inilah konsepnya Langvel, konsepnya Islam melalui hadis tadi, konsepnya Ki Hajar Dewantoro untuk kita selalu belajar, karena kita akan disuruh menjadi pemimpin yang zamannya berbeda dengan zaman yang sekarang kamu berada di sekolah ini. Untuk itu konsep belajar ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa saja. Bapak Ibu guru pun masih kena kewajiban untuk belajar, karena untuk mempersiapkan generasi yang zamannya selalu berubah, gurunya pun harus siap belajar. Maka pemerintah kali ini menerapkan untuk guru pembelajar dengan melalui guru penggerak. Alhamdulillah untuk periode ini SMA Negeri 1 Singgahan sudah banyak yang lulus seleksi awal untuk guru pembelajar, guru penggerak, untuk menambah keilmuan dan khazanah pengetahuan yang semakin berkembang ini. Dan yang alhamdulillah dan saya ucapkan selamat yang sudah lulus, Bapak Ibu guru kita sudah ada 2. Satu adalah Pak Mufti Yulianto, yang kedua adalah Bu Siti Muannasah. Itu sudah lulus dari guru pembelajar melalui guru penggerak, dan akan disusul oleh Bapak Ibu guru yang lain yang sebentar lagi sudah on melalui pembelajar yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia ini. Untuk itu Hari Pendidikan Nasional kali ini, maka kamu jangan hanya berharap saya belajar hanya sampai SMA saja. Enggak. Kewajiban belajar tidak hanya sampai lulus SMA. Kalau konsepnya Rasulullah belajar seumur hidup, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Kalau konsepnya Langvel, long life education, belajar seumur hidup, sama dengan konsepnya Rasulullah. Konsepnya Ki Hajar Dewantoro, ya belajar seumur hidup. Artinya sistem belajarnya sudah berbeda. Dengan Merdeka Belajar ini beberapa perubahan pembelajaran di sekolah mungkin ada perbedaan, tapi setelah lulus sistem belajarnya sudah tidak menggunakan itu, karena kita selama belum dicabut nyawa kita masih ada kewajiban untuk selalu belajar dan belajar. Itulah tema yang kedua dari Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati pagi hari ini. Tema yang ketiga adalah perpisahan. Mohon maaf karena secara de jure ya, saya mengajar di SMA Negeri 1 Singgahan ini, SK saya berakhir per 1 April 2023 ya, per 1 April 2023. Sekarang sudah tanggal 2 Mei. Secara de jure, secara hukum, berdasarkan SK yang saya terima dari pemerintah Republik Indonesia, saya masuk di SMA Negeri 1 Singgahan mulai tahun ajaran 2000, mulai tahun pelajaran 1995. Kalau dihitung sampai sekarang berapa tahun? 1994, 95 sampai 2023 berapa tahun? Oh, matematikanya gak lulus ya. Kurang lebih 28 tahun berdasarkan SK yang tertulis, 28 tahun 9 bulan per 1 April 2023. Saya masih teringat
kondisi waktu SMA Negeri 1 Singgahan masih belum seperti ini. Maka dari itu beberapa alumni yang bisa kita lihat di SMA Negeri 1 Singgahan ini yang sudah mengabdi di sekolah alma maternya. Saya ngajar pertama kali Pak Khairul Umam itu kelas 12 tahun 2005. Berikutnya disusul oleh Bu Andin, Pak Hilal, Bu Muanasah, Bu Vina, Bu Narti, Mas Arumang, dan seterusnya. Itu. Maka dari itu, sebelum saya secara de jure dan de facto untuk meninggalkan SMA Negeri 1 Singgahan ini, apabila selama perjalanan hidup saya di SMA Negeri 1 Singgahan ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung sekalian masih bulan Syawal. Untuk itu saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya jalani dalam perjalanan hidup di SMA Negeri 1 Singgahan, karena masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan dan harus diteruskan oleh para penerus kita. Dan pada satu ketika nanti kalian semua anak-anakku kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang lulus juga akan menjadi salah satu bagian dari penerus perjuangan di SMA Negeri 1 Singgahan ini, seperti beberapa Bapak Ibu guru yang saya sebutkan tadi. Insya Allah dengan doa dan keikhlasan Bapak Ibu guru dalam mengajar kita semua di SMA Negeri 1 Singgahan ini, pada satu ketika nanti tetap akan menghasilkan satu generasi penerus yang bisa menjalankan, yang bisa melanjutkan perjuangan di SMA Negeri 1 Singgahan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya beberapa yang saya sampaikan, apabila ada salah dan khilaf, saya secara pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memandu doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon. Kami berdoa ke hadiratmu ya Allah. Alhamdulillah hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika karimi wa atimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha murah lagi maha penyayang, saat ini kami berkumpul dalam rangka memperingati upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023. Untuk itu ya Allah, jadikan acara peringatan Hardiknas ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rob, berkati dan ridhoi acara kami ini. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wahai Tuhan yang memuliakan Nabi Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman dan pewaris ilmu, anugerahi kami sedikit dari banyaknya ilmu pengetahuan-Mu, yakni ilmu yang bermanfaat, agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini sebagai momentum terbaik untuk serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar.
Mudahkanlah cita-cita kami untuk mempersiapkan putra-putri kami menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, lapangkanlah hati kami agar selalu dalam naungan rahmat-Mu dan bantulah kami agar selalu berada dalam petunjuk-Mu. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.